kalau bisa per satu hari itu kita udah bisa belajar satu hal baru. Maksudnya per hari itu mungkin mengalokasikan waktu 1 jam, tapi kita juga udah bisa belajar hal yang baru misalnya. Walaupun hal yang baru itu harus kita ulang, misalnya di hari pertama cuma dapat mungkin seperempat, hari kedua seperempat, tapi setelah itu konsisten. Gue sampai di Mekah yang bikin gue nangis ya. Jadi mau nangis beneran ya? Iya. Yang bikin gue nangis Cerita apa? sedih. Ya itu karena kayak nih aku tunjukin kepadamu bahwa kamu sudah suzon sama aku, tapi aku kasih kemudahan gitu. Maksudnya bukan gue dijorokin ibarat sama Allah, enggak, tapi gue malu karena gue merasa dimudahkan gitu. Salah lu semua penilaian tentang gue gitu. Kocaknya. Enggak gitu. Tapi enggak terbuka lebar gitu kan, enggak? Enggak. Di dalam berarti ya? Luka luarnya enggak ada. Luka di dalam. Bunyi nih, duk. Bunyi lagi nih, duk. Dalam banget. Terus lagi bareng sama Dinamik, aku Mika. Dita. Anas di sini. Oke. Selamat tahun baru 2025. Dikit lagi tahun baru. Gue lagi mikir, ini naiknya sebelum apa sesudah tahun baru? Sesudah dong, iya kan sesudah. Sudah tahun baru harus naiknya. Oh iya. Udah tahun baru dong ini. Kan ini udah tahun baru ini. Ini udah tahun baru. Baiklah. Tahun baru. Ketahuan dong mereka. Iya. Ini udah tahun baru. Dia nanya. Tenang. Beda 1 hari sebelum tahun baru. Jadi gimana nih, kan ini tahun baru, pastinya kalian punya dong resolusi. Itu ini ya, pembicaraan basi tiap tahun. Pembicaraan setiap tahun yang berulang. Basi banget. Apakah kalian yang tipe resolusi gue tahun ini adalah sama dengan resolusi tahun sebelumnya? Aku gitu sama aja sih. terus. Gue resolusi tahun kemarin dan diulang lagi tahun kemarin lagi, diulang lagi tahun kemarin lagi, dan digabung biasanya. Waduh. Karena ya tambah banyak dong. Yang kemarin belum, ya udah tambahin sekarang. Nah yang sekarang belum nih, tahun depan, tambahin lagi banyak tulisnya. Itu boleh sih. Tapi kan basi banget ya kalau ngomong masalah resolusi. Nah sebenarnya gini, ada nggak sih wishlist kalian tuh, bucket list di 2024 yang sebenarnya sudah terwujud, dan di 2025 mungkin pengen mencoba hal baru, atau bisa jadi meneruskan yang masih baru progresnya setengah? Susah ya? Kami kan dulu susah ya? dulu. Aku nanya, aku menanyakan. Kalau gue dulu ya, kalau gue untuk yang akan gue lakukan di 2025 sebenarnya sih lebih ke ini. Kalau yang gue belum bisa investasi sekarang, kalau udah nyoba untuk belajar investasi tuh kan, karena sekarang kan istilahnya orang tuh janganlah punya active income, coba punya passive income. Gue sambil belajar di YouTube, nyoba apa sih istilahnya kayak mungkin saham, reksadana. Gue coba belajar, cuman memang belum ada keberanian mungkin untuk kesana. Jadi mungkin mudah-mudahan gue di 2025 itu gue bisa lebih mencoba lah, berani untuk passive income, karena kan kita nggak tahu ya, maksudnya kita sekarang sehat gitu, entah kapan kita juga ada kondisi dropnya ya. Maksud gue kan dengan kita punya passive income, kita juga bisa bukan bisa survive sih, kita punya pegangan lah gitu. Apa perlu diprok-prokin biar semangat, biar berani? Semangat gitu. Gak usah. Iya, jadi itu sih lebih ke sana, ke investasi ya. Terus kemudian kalau belajar hal baru karena sekarang pekerjaan kan, mungkin pekerjaan yang sekarang gue jalanin mungkin ya udah biasa, memang sehari-hari seperti itu. Cuman mungkin pengen coba belajar hal yang baru tapi di bidang
Beda. IT mungkin karena kan gue kerjaan sekarang lebih banyak ke administrasi ya, teknik juga jarang, walaupun gue lulusan teknik mesin dulunya, cuman ternyata kerjaan gue tidak mengarah ke sana. Jadi sembari mungkin gue dengan pekerjaan gue yang sekarang mencoba pekerjaan hal yang lain supaya mungkin nanti di suatu saat hal tersebut atau apa yang gue pengen pelajari itu ternyata kepake gitu. Ya, tadi gue bilang IT kan, IT sekarang mungkin gue tidak akan menjadi kalau developer website segala macam kan udah banyak ya. Mungkin gue coba ke bagian lebih ke sistem cyber security istilahnya. Jadi karena yang develop udah banyak, mungkin dari sisi pertahanannya, nah gue mau coba belajar itu, mungkin nanti bisa jadi hal itu malah bisa freelance kan, jadi kita di hire luar itu. Nah kalau gue sih itu sih pengen belajar lain atau belajar hal yang lain yang bisa nanti mungkin bisa dapat uang tambahan penghasilan juga Cuan, di situ kan, cuan, kita nggak tahu kan cuan. sebenarnya. Nah itu ada ini nggak targeting misalnya dalam 2 bulan ke depan, dalam 6 bulan ke depan, atau paling nggak di Desember 2025 gue harus setidaknya ada nih peningkatan. Kalau gue sebenarnya apa ya, target sih ya mau secepat-cepatnya sih sebenarnya. Cuman ya kalau bisa per satu hari itu kita udah bisa belajar satu hal baru. Maksudnya per hari itu mungkin mengalokasikan waktu 1 jam, tapi kita juga udah bisa belajar hal yang baru misalnya. Walaupun hal yang baru itu harus kita ulang, misalnya di hari pertama cuma dapat mungkin 1/4, hari kedua 1/4, tapi setelah itu konsisten gitu, kita dapat hal yang baru. Berarti gitu. tapi lo menerapkan target di diri lo sendiri seperti itu ya? Iya, kalau yang gue pelajarin, gue nyoba untuk buat timeline sampai dengan gue harus bisa apa nih, sampai dengan mungkin bisa tahun ini gue bisa apa nih. Kalau misalnya belum bisa, ya kita evaluasi lagi apanya yang kemarin yang ternyata bikin lo nggak konsisten gitu. Oke, kalau Mbak Dita gimana nih? Mikir deh. Karena gue tuh bukan tipe orang yang suka bikin resolusi ya. Jadi gue mungkin Spontan. iya spontan. Basi banget sih itu. Masih aja kepake. Itu udah. Masih kepake. Itu auto ya? Auto banget. Apa? Tapi kalau bikin rencana iya. Tapi karena gue orangnya fleksibel ya sama rencana. Kalau rencana Tuhan lain ya gue bukan rencana Tuhan lah gitu. Kalau rencana Allah begini, ya udah oke, gue begini. Oh, lebih kayak gini ya. Oke, kita manusia punya rencana. Iya, benar. Jadi ya, dan rencana gue tuh nggak pernah terlalu panjang. Contohnya? Biasanya, aduh, contohnya apa ya? Tapi tuh fleksibel banget berarti. Bisa berubah sewaktu-waktu berarti. Iya, bener. Bisa berubah. Tapi berubahnya jauh nggak Sesuai dari mood ya. dari Nggak, lo yang ngerencanain, terus berubahnya tuh kayak drastis banget gitu. Berubahnya bener-bener. Hasilnya biasanya. Oh, hasilnya malah. Karena ya gue kan lebih, jadi kayak kalau misalnya gue pengen A nih, cuman kalau misalnya emang di tengah jalan, saya gue pengen belajar apalah gitu, misalnya kita mau belajar prospecting lah gitu, udah ngerencanain ikut kelas ini, tapi kalau misalnya di tengah jalan something happen, karena gue biasanya kayak gitu, di tengah jalan tiba-tiba something happen, ya udah gue ikutin aja gitu. Atau misalnya ada sesuatu yang harus gue lakukan yang lain gitu, ya nggak apa-apa gue lakukan yang lain dulu gitu. Tapi something happen itu sampai kelar. Maksudnya? Ya misalnya kan tadi lo udah rencanain ini, lo fleksibel, ada hal yang lain yang lo mesti kejar tuh. Nah, yang lo kejar tadi yang beda dari yang rencana awal, kelar juga nggak tuh? Kelar biasanya. Kelar. Berarti istilahnya ketika lo ngerubah haluan, tapi haluan itu nggak, maksudnya ada target baru, tapi target baru itu kelar gitu, bukan target baru setengah juga nih enggak, gitu. Biasanya istilahnya tetap ada gitu. Kalau misalnya udah kelar, lu balik ke target awal atau rencana awal lo? Lihat lagi kalau misalnya fleksibel lagi gitu, berubah lagi gitu kan? Iya, jadi gue kalau bikin rencana nih, karena gue orangnya sebenarnya kalau nggak punya rencana pun gue gelisah, itu gue stres. Berarti bukan tipikal yang begitu tahun baru, oke kita mulai dari nol ya? Enggak. Kosong lagi dong. Iya, kayak mulai dari nol gitu kan. Bener-bener yang ya udah kita riset lagi kan, berarti gitu ya? Kayak gini deh, ya udah. Gue dari tahun 2022 gue pengen
dari tahun 2020 gue udah pengen merit. Bener loh, itu kan Itu kan, manifest juga. manifest kan. Terus ya gue apa nih ikhtiarnya gitu kan. Mm. Cuma kan itu kan Allah yang nentuin kan gitu. Jadi gue udah ikhtiar A B C D ya sama Allah masih nggak boleh, ntar dulu ya udah gitu. Kalau nggak boleh ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi seenggak bolehnya, maksudnya itu balik ke pemikiran lo bahwa ini Iya, karena kayak tahu dari nggak mana lu boleh. nggak boleh dulu gitu ya. Iya, jadi kayak ada tanda-tanda, maksudnya kemudian lu bilang ini memang Kisi-kisi. bukan buat gua gitu. Bukan buat gue sih. Atau emang belum jalanin Memang ini. Mungkin bukan belum ya. untuk- Ya, iya. Nggak tahu ya. Ini kalau misalnya pemikiran saat ini ya, karena dari sekian banyak ikhtiar itu nggak bisa 2 tahun ya. Sampai gue udah nggak mau, bukan udah nggak mau ya, maksudnya udah kayak Ya udah pasrah Mempertimbangkan ya Allah belum dulu kan gitu, ya. dengan hal yang bukan belum dulu, maksudnya kayak gue kan punya kekurangan lah gitu. Ya kita semua punya. Ya, sebenarnya. maksudnya sesuatu yang Gue dikit. Oh oke. ada ini, ada ini. NPD Enggak, ya. enggak. Gue NPD. Enggak. Enggak usah, udah. Lanjut. Gue punya kekurangan yang kalau mungkin gak semua cowok akan bisa menerima gue gitu kan. Taunya. Itu hanya pikiran doang kan, berarti kan pikiran lo. Enggak, Udah pernah diutarain itu mungkin, Kak. fakta. Udah pernah diomongin dan Nggak, itu karena keturunan lah ya. Dari sisi itu lah ya. Terus gue sakit lah, bisa sakit gitu. Terus jadi gue ikhtiar tetap gitu. Tapi ketika biasanya nih nggak berhasilnya kan mentok gimana gitu kan. Ya mentoknya ya udah gitu. Gue berusaha nerima itu aja. Tapi gue ikhtiar tetap sih, karena kan di ikhtiar itu kan juga ada ibadahnya ya. Gitu. Gue Berarti berusaha tetap ikhtiar. semakin kesini semakin acceptable ya. Iya, Acceptance. Iya, Acceptance. kesininya gue semakin acceptance. Gue mikir, oh ya udah mungkin sama Allah antara belum boleh atau memang lebih baik tidak. Ya, Berarti gue mungkin berusaha Allah, nerima ya. itu gitu. Dan Allah lagi bilang ya udah love yourself first Iya, gitu iya. kan. Pada akhirnya gue ibaratnya. ya udahlah, dan gue juga sekarang lebih kayak, oh ya udah gue menikmati yang sekarang, alhamdulillah gitu sih. Dari sekian banyak yang terjadi dalam hidup gue selama 2 tahun itu. Tapi percaya nggak sama, gue pernah baca dan mendengar gitu bahwa terkadang memang sebenarnya apa yang kita mau belum tentu apa yang kita butuhkan. Iya, betul. Gitu ya. Aha. Dan apa yang kita butuhkan memang belum tentu apa yang kita mau. Iya, gitu betul. kan. Maksudnya memang kebalikannya gitu. Terus dan di saat timingnya, lo percaya nggak sih berdua tuh sama ibaratnya nanti ada kok timingnya gitu. Iya. Dan di saat timingnya ada dan lo bakal bersyukur banget. Iya, Oh betul. iya kenapa begini dan kenapa begitu. Itu yang gue alamin dalam 2 tahun itu. Jadi gue kayak itu kan maksudnya itu berat banget sebenarnya buat gue. Gue tuh sebel ngomong ini. Kenapa bisa nangis ya kan? ya udah nggak usah dalam-dalam, yang Gue kulit aja. Iya, nggak apa-apa sih, lebih baik Mari kita diutarakan. tertawakan ya, Bo. Betul. Itu berarti udah di fase yang bisa menerima diri Iya. sendiri loh, karena menertawakan 2 tahun kekurangan itu kan kita gitu. prosesnya berat kalau buat gue ya, itu berat banget gitu kan. Dari kejadian A B C D, tapi ya dalam 2 tahun itu pun gue udah ada satu titik di mana gue menyadari bahwa gue berubah banget. Jadi kan Jadi gue lebih baik ya. jauh gitu, jauh banget dari titik sebelum 2 tahun itu sampai sekarang. Alhamdulillah Lebih berarti. sehat Iya. gitu kan. Lebih sehat. Enggak, lebih ibadahnya lebih bagus, Oh, iya, bukan bagus. lebih sehat. Salah gue. Lebih sehat sih, amin sih ya. Iyalah. Cuman lu maksudnya jadi ibadahnya tuh lebih- jauh banget gitu loh kayak sekarang. Jadi gue kayak, oh iya mungkin memang gue harus ketemu A B C D E, ngalamin proses A B C D E untuk ya memang sebenarnya Allah pengen bawa ke sini gitu. Udah kamu biar ibadahnya bagus aja gitu. Wah. Jadi gue, ya itu yang gue syukuri sih, walaupun memang ada yang belum tercapai yang gue inginkan. Ya. Tapi itu kan yang terbaik sebetulnya kan. Tapi pernah nggak sih berpikir bahwa Allah tuh bilang ya udah satu-satu dulu, mau ngapain sih lo lari, duduk dulu, nafas dulu sebentar gitu. Oke gitu. Ya kan? Tapi kan itu sesuatu yang sulit diterima kan sebetulnya. Iya betul. Buat Tapi kan orang gitu. ya betul sih. Ya tapi sekali lagi Menunggu itu. Menunggu itu udah enak. Iya nggak enak itu kalau nggak enak. membosankan. Kalau Hal yang membosankan. berat banget lah gitu. Menunggu itu. Apalagi nunggu yang nggak pasti ya, Kak. Iya, menunggu yang di luar kontrol kita gitu kan. Menunggu yang Sangat tidak menyenangkan ya. Susah banget sesuatu yang untuk kita nggak bisa kontrol. Ya itu gue belajar untuk
melepaskan yang nggak bisa gue kontrol dan melakukan apa yang bisa gue kontrol gitu loh. Kayak ikhtiar menuju pernikahan kan banyak gitu. Ya. Mungkin Termasuk gini ya, belajar kan. lakukan apa yang semampumu, Iya. bukan apa yang kamu mau. Iya betul. Lakukan Gue bener puitis banget sih ya, Masya Allah. lakukan ikhtiar yang karena kadang gue mikir gini, ada titik di mana oh Allah pengennya gue ikhtiar dulu gitu. Oh ikhtiarnya ini ya udah, oh ya udah, gue ikhtiar dulu berarti gue ikhtiar aja, nanti hasilnya ya udah terserah lo gimana. Ya, yang penting semampu lu udah mencoba untuk mengerjakan itu, Iya. nanti hasil akhirnya ya Nanti hasil akhirnya udah. gimana? Berarti Gimana? di 2024 ini jauh lebih baik ketimbang di 2023. Yes. Ada kemajuan Ya, ya. ada Dari banget. setiap apapun sisinya lah intinya Iya, gitu. dari setiap Ada yang maju berarti kayaknya. Iya ada. Berat badan. Berat badan. Ya, semua tuh asal ada yang maju lah. Perut. Itu cowok tiba-tiba. Enak aja. Gender mainnya. Enak aja. Kalau kamu kan gimana nih? Kalau aku namanya hidup itu pasti ada up and down ya. Tapi yang aku rasain di 2024 itu much way better. Dari segi ketaatan, celah ketaatan. Karena kan ya alhamdulillah sih ibaratnya gini, 2024 itu di awal itu kan aku umroh ya. Menuju perjalanan itu emang gak gampang banget karena kan kita harus meninggalkan semua apapun duniawi termasuk anak dan keluarga. Itu kan masih duniawi ya. Iya. Itu hal yang paling Sulit banget. susah, nggak bisa, bukan hal ibaratnya kayak lu hidup sama mati gitu kan, apa yang lu pilih gitu. Ya udah, gue ditampar banget dengan anak itu kan termasuk duniawi, titipan. Iya. Bisa nggak sih lo tidak memikirkan orang lain tapi fokus ke diri lo sendiri? Fokus ke diri kita sama Tuhan kan, sama Allah kan. Bahkan yang kalau rata-rata seorang ibu tuh bilang nggak bisa memilih anak lah ya, ataupun gue nggak bisa milih antara anak ataupun apa gitu, pasti akan lebih memilih anak. Itu yang paling berat sih gitu. Tapi sebelum ada di titik yang lebih baik, pasti kita ngerasa aduh kok berat, kok susah segala macam. Dan gue dari spiritual itu jauh lebih baik setelah umroh memang, karena di sana banyak banget dibukakan matanya. Dari yang tadinya di bulan Februari itu gue hampir nggak jadi umroh karena sempat kayak ada kena apa ya, bukan penipuan sih, lebih ke tadinya nggak tahu kalau itu ternyata ada penipuannya di balik itu ya gitu. Tapi Allah masih sayang gitu ya sama aku, sampai akhirnya itu aku udah di bandara loh, udah mau berangkat seharusnya, tapi delay lah, terus tiketnya belum. Iya, ada beberapa hal yang kemudian tidak sesuai. Udah deg-degan banget inilah. dong, udah bawa koper, udah pamit sama keluarga segala macem. Dan di situ anakku tiga-tiganya lagi pada ulangan akhir ya. Ujian banget tuh berarti kan, Iya, udah ada yang wah, ulangan, tuh. lu mau berangkat, kemudian ada insiden istilahnya yang kita yang padahal itu nggak masuk di pikiran lu juga hal yang terjadi kan. Dan Ya, jadi banyak banget pikiran. wah itu gimana ya, kalau orang mungkin stres langsung kadang kan suka gatel-gatel, gue suka Iya, gitu ya, ada alergi gitu. Itu udah sempet yang kayak aduh gimana nih, ya udah deh gue di tahap yang udah pasrah. Ya Allah, bener kalau ada yang momen tuh ya Allah kupasrahkan hidup dan matiku tuh bener-bener Ya Allah, kupasrahkan. itu tuh bener-bener kayak tank gitu kan, lo dihadapkan Keren banget dengan ya, gitu. keren banget. Sholat zuhur dulu di airport gitu kan, di bawah ya udah cuma bisa bilang ya Allah, selama ini aku selalu berusaha, tapi mungkin ini belum yang engkau mau, jadi aku pasrahkan semua kepadamu gitu. Kalau memang aku harus pulang ya sudah gitu, tapi kalau misalnya jalanku menuju jalanmu, aduh aku pengen nangis, maka mudahkanlah gitu, maka mudahkanlah gitu kan. Iya, karena gue terharu loh, sampai ibaratnya kan perjalanan menuju spiritual gue itu gak mudah gitu ya, maksudnya gue yang metal walaupun kelihatan feminim gitu kan. Itu ngubah banget jadi pribadi gue yang tadinya lebih mungkin kelihatannya ekstra tenaganya, orang mungkin melihatnya lu gak ada capeknya, lu robot ya gitu. Jadi lebih kalem sih, lebih calming, Lebih tenang ya. lebih tenang. Akhirnya.
Terus gue selalu jadinya berusaha untuk berpikir positif, oh mungkin nggak begini, oh mungkin nggak begitu, mungkin ada jalan lain. Gue jadi berpikir seperti itu di setelah Februari itu tuh banyak banget mengubah gue gitu. Itu berarti setelah di sana kayak sempat ke Bali. Setelah di sana ya. Kalau orang bilangnya kan kadang gini, lo hati-hati lo, apa yang lo lakuin di sini akan berakibat di sana, kan seperti itu. Dibayar tunainya di sana gitu Iya katanya. gitu. Nah, gue udah seuzon sama Allah sebelumnya, banyak banget Ya, hal-halnya udah gitu. berprasangka. Bukan berarti gue di sana bermasalah, tidak. Justru alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Gue nggak mau ain ya, bukannya gimana nih, gue baru ngomong sekarang. Gue sangat dimudahkan dan gak ada. Ya tidak Gue, ada. ya, alhamdulillah gue nggak halangan kesandung, lah gue ya. nggak kenapa-napa, gue nggak Tidak nyasar, ada gue nggak apa gitu. Maksudnya sangat menikmati dan gue kangen banget pengen kesana lagi gitu. Alhamdulillah banget lah semua dilancarkan di sana. Tapi gue merasakan bahwa ternyata ujian gue adalah pulang dari umroh. Kenapa? Ujiannya ada di dunia ini gitu, maksudnya gue balik lagi Balik dengan ke dunia realnya malah balik ya. ya pasti kan di sana kita punya doa-doa tertentu yang ingin kita panjatkan ya. Ya gue cuman pengen kehidupan gue jauh lebih baik, lebih didekatkan dengan Allah. Lalu ya siapa yang nggak mau rezekinya berkah gitu dan halal gitu. Jadi kalau ada di sana itu memang harusnya doa kita lebih spesifik lagi, kayak Lebih detail lagi ya. ya Allah, aku pengen apa sukses. sih? Aku pengen, itu bener-bener detail yang kayak aku pengen sukses, aku pengen bisa menghajikan ibuku atau mengumrohkan ibuku di tahun 2025 bareng-bareng di bulan Maret. Intinya begitu ya, kayak lebih spesifikasi lagi gitu. Ya salah satunya aku cuma bilang ya Allah semoga dan kayak menyebutkan nama orang itu lengkap jelas dengan bintinya itu katanya lebih baik gitu, jauh lebih baik Kalau gitu. tahu Kan. gimana? Ya binti Iya. Fulan, binti Fulan. Maksudnya gitu kan. kita berprasangka baik aja kalau Allah tuh tahu Ya, kita iya, mau tapi kemana. alangkah lebih baiknya jika Kalau tahu mengutarakan binti- setiap binti- doa kita secara detail gitu, kayak namanya siapa, binti siapa gitu, mengharapkannya apa itu lebih detail gitu. Sempat agak ya Allah gue mau doa aja sampai detail begini ya gitu, tapi memang ternyata itu kita disuruh fokus, nggak usah mikir hal-hal yang lain, jadi fokus dengan doa-doa inti. Makanya kalau misalnya ini sih saran aja, kalau ada temennya mau umroh boleh nitip doa segala macamnya, tapi kita juga sadar diri bahwa oh teman kita di sana pasti butuh waktu dan di sana nggak lama gitu ya. Kalau kayak gitu kan waktunya cepat banget dan sebentar. Iya. Orang kelelahan juga pastinya. Ini sih yang aku tahu ya, dan aku tersadar ya alhamdulillah selama ini aku juga nggak minta macam-macam sama teman-teman, cuman tolong panggil aku dan keluarga aku untuk bisa nyusul segera ke sana. Udah satu itu aja, gue nggak minta macam-macam, karena gue sadar diri gitu bahwa di sana kan capek lah dan segala macam, dan mereka punya keinginan masing-masing itu sih ya. Terus satu lagi, kalau nitip setidaknya nih tahu diri kitanya juga oke, ini support buat lu ya gitu. Ya kalau kita ngerasa deket sih ya. Itu jadi pesen colongan nih. Ya, setidaknya kalau misal memang ada kerabat, teman atau siapapun yang mungkin sedang bepergian ke luar negeri, Didoain ya. Ya mungkin doain aja. Didoain dulu yang baik-baik, didoakan. Kalau tadi kasusnya Kamika kan dia lagi mau umroh ya, mau ibadah, mungkin kan harusnya dia lebih fokus sama ibadahnya, karena kan itu tidak, maksudnya itu perlu persiapan khusus, tidak kemudian bisa tiap ya alhamdulillah kalau bisa tiap tahun ya, cuman kan kesana pun juga perlu effort gitu, dan dia perlu untuk dirinya sendiri misalnya gitu. Jadi ini sih bukan pengalaman aku pribadi ya, cuman setelah berbicara dengan roommate dan lain-lainnya gimana sih pendapatnya segala macam gitu kan. Kita ngobrolannya memang agak lebih berat, dan oh ya tadi kenapa aku bilang aku sempat suzon sama Allah. Ini no hard feeling ya, maksudnya no offense gitu. Aku berpikiran bahwa di saat itu kan dari Jakarta ternyata aku nggak bisa langsung ke sana, jadi aku harus ke Medan dulu. Oh iya, nah, tahu sendiri kan orang Medan yang keras, terkenal ya? Yang kita tahu adalah agak keras. Bukan bermaksud bukan bermaksud dia marah gitu, tapi memang intonasinya, dan sedangkan aku termasuk orang yang lembut lah gitu, walaupun bukan yang putri Solo banget ya gitu. Cuma maksudnya gue nggak terlalu, gue nggak bisa dibentak lah gitu, kaget gitu maksudnya. Namanya kita belum kenal gitu kan. Gue cuman gue suzon gini, aduh gue takut nih, padahal gue sendiri nantangin bahwa gue nggak mau pilih-pilih roommate gitu, ya apa adanya aja. Gue pengen ketemu, gue pengen silaturahim, gue pengen dapat keluarga baru gitu nantinya di sana. Cuman gue skut sendiri gitu, kayak skutnya gini, aduh
Ya skut maksudnya takut gitu, Takut, kayak insecure gitu ya, Ah. gitu. Anak zaman now ngomongnya gitu. Terus gue berpikir gini, oh iya ke Medan, ya orang Medan kan notabene, mohon maaf ya, notabene yang suaranya kenceng, keras gitu, dan di saat sampai bandara pun gue ngeliat, ya Allah gue jangan mereka sampai, baik iya gue kok. jangan sampai gue sama yang itu ya Allah. Ya Allah. Karena ada insiden yang gue lihat tuh agak sempet bertegang gitu ya, dan ya Allah jangan sampai deh gue sama dia ya, karena gue takut nih ada gue dimarahin mulu apa kenapa ya. Pikiran gue tuh nggak boleh, kita nggak boleh sebenarnya gitu. Bukannya gue disatukan, tidak, maksudnya adalah gue malu sendiri terhadap diri gue, terhadap Allah tuh, bahwa gue harus suzon, gue suzon bahwa gue nanti jelek, gue nanti dapatnya nggak enak apa segala macam. Salah, emang sih gue dipesenin sama teman, sama banyak orang ya, teman-teman terdekat ngomong kalau di sana bilang makanannya enak, orangnya wangi-wangi, ganteng-ganteng, dimuluskan semua apa yang lu mau, lalu semua vibes-nya bagus, baik, intinya yang baik-baik, yang bagus-bagus, dan itu lu ucapkan setiap kali lu lagi istighfar. Itu gue lakuin. Jadi gue pakai apa namanya, Ini apa namanya? tasbih digital. Tasbih digital ya. Ya astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus gue selalu mengutamakan itu. Kalau misalnya gue lagi takut, gue apa cuma makanannya enak ya Allah, semuanya enak, wangi ya Allah. Tapi lu ucapin di hati gitu ya kan? Mengucap dan juga dalam hati. Oh. Jadi sampai ke bawah tidur gue tetap begini. Itu believe or not ya, padahal itu nggak pernah gue lakuin di jarang banget lah ya di sini gitu. Saking takutnya gue ngadep Allah ya, gimana kalau hari kiamat itu banget ini. Cuma gue yang metal kayak gini bisa skut begitu gitu, dengan karena diwanti-wanti lo jangan macem-macem di sana, lo nggak usah petakilan, lo nggak usah gitu kan. Saking skutnya gue, karena apa yang kayak di sana tuh apa yang ucap jeder ya itu gitu kan. Nggak gitu. boleh sembarangan kan kita. Nah tadi balik lagi gue bilang kenapa gue kayak gue terlalu kok jelek ya, gue jadi kayak Allah tuh bukan ngecein, Allah tuh menertawakan kebodohan gue. Kayak ini loh, lu justru gue kasih roommate yang sangat baik, gue jadi punya keluarga di situ. Gue nangis tuh kayak, maaf ya, Karena sudah aku berprasangka sudah buruk. berprasangka buruk sama kamu ya Allah gitu. Sampai pun gue masuk di rodoh itu kan agak susah ya. Kayak apa tahu tuh mau masuk aja susah. Agak sempit ya, sempit sih. Lebih Mungkin ke kalau laki-laki nggak terlalu sikut-sikutan ya. Iya. Tahu sendiri kalau perempuan kan ya. Mungkin tabok-tabokan loh. Jambak-jambakan. semua berantem. Itu Tapi beneran bener. jambak kan? Maksudnya Beneran. karena dia Maksudnya karena gue tidak menyalahkan, karena memang situasinya saat itu sempit sangat ya, penuh terlalu dan padat, dan orang musim juga mau umroh, ya. Kita mau duluan. lewat Gue ya, jadi, dia. gue kaget juga begitu pun di Mekah gitu. Orang tuh bener-bener berebutan, sikut-sikutan, sampai nggak lihat lo cewek, lo cowok, lo muda, apa muda, tua segala macam. Itu sikut-sikutan di depan Ka'bah, seharusnya gue malu sih. Gue mimpi, kok begini banget sih nih? Kok begini? Nggak harus. Jadi semua orang berubah jadi egois. Iya. Ya, kalau gue ngeliat semua orang berubah jadi Mungkin itu egois. gambaran Ya, hari kiamat nggak sih? iya mungkin Semua ya. orang jadi mikir dirinya Gue sendiri. pun berusaha gini, ya Allah gue pengen banget megang, jadi gimana Iya, caranya kan? gue nyerusuk gitu, sampai gue diginiin, ya Allah gini. Itu bener loh, itu nyata banget. Gue cuma bilang, tapi ini gue ngerasa ada yang nyikut gue ngerasa ada yang giniin gue, tapi gue masih dilindungin ya, selain dari pasangan gue ya gitu. Tapi kayak dimudahkan aja gue buat Yusuf, mungkin karena gue kecil ya. Jadi Yusuf kemana kan? Kemana lu maksudnya? Pas ke Mekah. Iya maksudnya lu pas mau ngapain? Oh depan Ka'bah. Nyium Hajar Aswad. Itu benar-benar kan enggak kan, ya setiap orang pasti mau ya Pengen. berdoa langsung apa segala macam. Gue udah suzon lagi di situ bahwa aduh susah, gue harus ngewar nih, ibaratnya buat masuk situ gue jauh tuh dari lu begitu sampai dengan posisi lu ke sana maksudnya? Kasih deket. Jadi tuh dia tuh cuma berat kayak gitu ya? Iya kayak bundaran gitu, tapi bener-bener Lu harus orang masuk ke sikut-sikut, dalam bener-bener lingkaran arus itu ya? itu the real lu ngewar tuh ya, itu bener-bener kayak lo mau masuk perang medan perang, lu bayangin tuh badan gede-gede. Iya lah pasti. Iya. Ya. Dari semua ras Kita kan dunia kecil masuk. kan, kita rasa kecil. Tapi alhamdulillah wangi-wangi lo nggak ada. Gue nggak nemu bau ketek. Maaf pun. Masya Allah. Ya istilahnya. Ya itu kayak balik lagi ke kepercayaan ya maksudnya.
gue yang namanya menghadap ke rumah Allah ya janganlah bau kan gitu nggak maksudnya sebenarnya gini ya. loh, gue tuh Salah ya. nangisnya tuh kayak aduh maaf gue istighfar karena gue udah seuzur sebelumnya gitu ya, gue udah takut roommate gue nanti gimana menyusahkan apa, gue nggak bisa sefrekuensi apalagi kan gue sensitif dengan hal itu ya. Itu enggak loh, ya Allah gue sampai dipeluk-peluk, gue nggak sampai dipeluk-peluk sama ada ibu-ibu karena waktu di Raudah itu emang kita udah nggak ngeliat deh lu siapa kita ngeliat, gue cuma ngeliat apa yang sebendera sama gue gitu kan. Iya. Dan gue merasa itu ibu-ibu udah kayak nyokap gue gitu ya, gimana pun juga gue nggak mungkin walaupun gue nggak kenal siapa orangnya gitu tapi gue ngerasa benderanya sama. Jadi bukan kayak kewajiban, gue ngerasa bahwa ini Ya, keluarga gue nih keluarga. gitu kan. Jadi bu ayo bu Setanah air. karena gue masih muda dan bisa cekatan gitu, bu ayo bu, gue gendong, gue geret, maaf ya bu saya geret, bu maaf ya bu saya geret, maksudnya biar bisa masuk gitu loh. Gue nya nggak ngeh, gue nggak sama sekali karena gue tidak merasa bahwa gue akan gue ini spesial enggak, siapapun gue tarik gitu kan. Beberapa ibu-ibu tuh yang gue ngeh sampai di Mekah yang bikin gue nangis ya. Jadi mau nangis beneran nih. Iya. Yang bikin gue nangis Cerita apa? sedih. Ya itu karena kayak nih aku tunjukin kepadamu bahwa kamu sudah suzon sama aku, tapi aku kasih kemudahan gitu. Maksudnya bukan gue dijorokin ibarat sama Allah enggak, tapi gue malu karena gue merasa dimudahkan gitu. Salah lu semua penilaian tentang gue gitu. Kocaknya di saat gue lagi sholat di Mekah, ibu-ibu itu meluk gue dari samping kanan kiri. Gue kaget, kenapa bu? Iya, kamu kan nenek yang nyelamatin aku, yang narik aku waktu di Ar-Raudhah. Hah? Saya nggak inget bu. Emang itu saya bu? Iya, soalnya cuma kamu satu-satunya pakai kacamata deh. Tuh kan bener loh. Jadi trademark. Udah gitu, cuman kamu kan yang dari Jakarta. Iya bu, gitu. Ya Allah, yang lainnya nggak dari Medan semua. Kacamata dari awal di sini terus. Iya, karena ini kebiasaan gimana sih ya. Dari berangkat. Dan kagak pernah turun nih. Kagak pernah turun. Dan aksesoris doang tuh bos. Kan memang kan kalau di sana itu kan panas terik tapi sejuk gimana ya, buat gue sih itu dingin nih ya karena gue memang bukan tipe yang gampang menerima udara dingin gitu. Walaupun gue udah pakai jubah ibaratnya gitu. Ya kacamata mah tetap kacamata hitam gitu ya. Beda. Gue itu mulu yang dipakai enggak ya? Oh enggak. Ya kan karena di sana terik ya gitu. Gue pikir nggak perlu bentuk kacamata. Ini sebenarnya karena gue selalu pakai softland kan. Ini kacamata biasa cuma buat melindungin biar mata gue sensitif gitu. Kalau cahaya apa segala macam gue selalu naruh di atas kan. Apa gue taruh di sini. Nah mereka bilang aku cuma kamu tuh selalu pakai kacamata. Dan kamu orang Jakarta satu-satunya kan dek. Iya bu, mereka nangis melukin gue dong. Gimana gue nggak ikutan nangis? Karena ngerasa dibantu kan. Iya, terus dia bilang sampai ditelepon anaknya. Ini loh, ini anak cowok. Cewek. Kirain udah jodohin. Maksudnya cewek cowok. Oh iya. Apa. Cewek kan cowok. biasanya gitu suka dikelata. Iya. Cewek cowok gitu kan. Ini loh nih, ini neng ini yang kemarin nyelamatin ibu. Kalau enggak ibu nggak ini. Ibu maaf bukan aku malah geret-geret ibu. Aduh maaf bu. Enggak. Kamu di Jakarta ada ini nggak saudara di Medan? Nggak ada. Kalau ke Medan ibu saudara kamu. Karena tadi barang orang Medan yang lo bilang ternyata. Kan dari Jakarta sendiri berarti. Sendiri itu cuma berdua doang maksudnya. Oke. Ibaratnya sampai beliau bilang kalau ke Medan kan jangan lupa mah ini ibu gitu, datang aja. Pintu kami selalu terbuka buat kamu, kami ini saudara kamu. Ya Allah, sampai dipelukin nangis. itu gue ngerasa kayak bentar. Gue ngerasa bahwa di sini gue ketabuk banget gitu, kayak terharu, ketabuk, dan gue langsung kayak gini, ya Allah kan gue cerewet ya orangnya, ya Allah kan gue gini itu ya, tapi kamu masih baik sama gue gitu. Ibaratnya kalau gue bisa ngomong ya gue bisa curhat sama Allah gitu. Gue masih diberi kemudahan seperti ini, gue dapetin ibu banyak punya ibu angkat deh di saat itu gitu. Sampai emang dibilangnya, kamu udah punya anak 3 ya Allah gitu. Soalnya jadi cerita kan keluarga malah jadi deket kayak. Maksudnya yang entah lo siapapun di situ yang ketemu di sana jadi deket gitu. Karena ceritanya ya nyokap gue pun umroh dan ternyata dari situ juga ada keluarga akhirnya, ada yang WA, ada bener, apa, sampai nanya sekarang gue masih kabar. berhubungan, masih teleponan gitu. Jadi sampai kapan kamu nak ke Medan? Nah, mikir dulu bu, ongkos nih.
Gue bilang, Bu, ongkos ke Medan Maya. Ongkos Iya sih, Maya. gitu kan. Kita sampai Maya, tukeran Maya. alamat, sampai ibaratnya anak cucunya dia tuh sampai pada tahu, sampai Iya. hai Bu, kita selalu teleponan apa segala berkabar sampai dengan sekarang, Wah, alhamdulillah. seru banget. Jadi agak disayangkan juga kalau ternyata travel yang waktu itu memberangkatkan gue bermasalah sekarang gitu kan. Ya istilahnya Itu lah disayangkan yang banget. karena memang ada insiden yang Cuman kita nggak duga kan. Ada alhamdulillahnya kayak oh ya Allah gue masih dilindungi sama Allah dan di Februari itu gue masih jalan gitu. Masih bisa. Nah, Ya di bulan Agustus kemarin lagi bermasalah dan ya sudah. loss. Ya udah berarti kan setidaknya lu udah menjalanin itu kan, walaupun di sana pikirannya juga udah macam-macam, ternyata Itu sih. ada Ya, dimudahkan ada sampai dimudahkan, dengan lu balik ke segala tanah macam. air. Nah makanya jangan pernah Suzon sama apa ya Allah. suzon sama Oke. Tuhan kita gitu ya. Nah, berarti resolusi lu apa tadi? Ceritanya udah Resolusi banyak ya. gue. Bingung gua. Resolusinya Resolusi gue emang Wah. gue cuma minta di tahun 2024 ini 2005. kemarin Tahu buat kita di 2025 itu gue nggak minta macem-macem sih, cuman jadi lebih baik aja daripada sebelumnya. Mungkin basi ya, mungkin Iya. basi menurut gue sih nggak juga, lebih baik dalam arti gini, dari segi ya kan kita masa sih nambah umur nambah tua nggak ada punya target gitu ya. Target pasti masing-masing kita punya dong gitu. Gue nggak muluk-muluk, cuman jadi lebih baik aja udah. Ya, udah. Sama, Jadi, sama. udah. Kedepannya. Dari tadi cerita lama panjang ya lu. Intinya gitu doang. Tapi sama sih, aku juga gitu daripada bikin resolusi AEO Ya nggak mau muluk-muluk sih. terus nggak nyampe, terus stres, terus malah diakumulasi tahun depannya lagi. Gue lebih berharap ya jadi pribadi yang lebih baik. Mungkin kalau Spiritual tanya itu. lebih ya, kalau ditanya lebih spesifik lagi, gue pengen dinamik ini sih, gue lagi concern ke dinamik ini. Betul, itu juga salah satunya sih. Padahal gue mau ganti resolusi karena udah lebih baik. Gue juga ganti lah yang tadi nggak jadi gue. Ya elah, loh, kalau nambah bisa skill nggak kan jadi? jadi lebih nggak boleh baik. begitu. Gue Gimana jadi sih? lebih baik gitu aja. Beda semua, heran. Dia gampang dipengaruhi ya. Ya iya. Gue sendiri gue. Fokus. Fokus Pak, fokus. Udah bener itu. Nggak udah Oh, benar iya, sih. iya. Ya jelas. Ya, siapa yang nggak mau gitu untuk meningkatkan kualitas diri sendiri Iya. sudah pasti Iya. gitu kan. Makanya kalau ditanya gue juga bingung karena resolusi gue terlalu banyak. Jadi gue bilang ya maksudnya cukup kita yang tahu kan ya, nggak Iya. perlu disebutkan. Sebenarnya bukan nggak perlu disebutkan. Bukan Mungkin disebut, ya. saat ini yang kalau gue bisa sebutkan adalah gue pengen konsentrasi ke bukan VT, malah jadi ngomong ya. Apa Video sih? tape maksud lu? Iya, video tape. Video tape, dinamik. Ke dinamis. Video Gue tape. pengen punya pengalaman baru yang bukan menantang ya, Video. tapi memberikan gue insight juga, kelebihan secara material dan moral ya pastinya. Gue juga. Gue denger ceritanya Kalmika, gue jadi Pengen ingat. umroh. Umroh, yuk. Itu Yuk, pengen. kita umroh, yuk, umroh. Itu sih gue pengen. Ayo kita Pasti umroh. pengen. Kita umroh. Kita umroh bareng maksudnya. Iya, umroh bareng. Itu. Umroh Bentar bareng. aja diceritain bentar. Ini aku jadi inget salah satu perubahan dari 2022 di 2023 deh. Ada titik di mana gue berubah drastis. Drastisnya? Dan drastisnya itu bener-bener Allah tuh ngejatuhin gue sejatuh-jatuhnya gue. Gue bener-bener waktu itu kan kecelakaan. Waktu itu. Itu kecelakaan itu terjadi ketika gue lagi di bawah bank. Gue yang lagi depresi banget karena habis berantem sama Berarti orang. Kayak lu udah jatuh ketipan tangga, ketipan Udah duren jatuh, gitu ya. Ketimpat. Enak. Oh, Gue enak. juga mau. Sakit. Gue pas jatuh kan kebuka tuh gue yang makan. Oh gila bisa habis coy. Lah, sayang dong. Masya Allah. Durian nganggur. Kita sama psikopat ya. Emang Tidak agak beda. memanfaatkan keadaan Beda nih. memang. Udah terus gimana gimana? Itu kan gue lagi sejatuh-jatuhnya gue kan. Terus waktu itu tiba-tiba di that fateful day abis itu benar-benar malam Idul Adha. Gue kecelakaan yang benar-benar di jalan yang gue tuh udah pasrah banget. Jadi gue kecelakaan, gue tahu gue udah nih. Tapi sekarang enggak it's okay. Sekarang udah oke gitu. Gue kecelakaan terus itu kan bener-bener ini ya Allah tuh bener-bener baik banget karena
ada orang kecelakaan dia masih ngerasa akhirnya keseret lah atau apalah. Iya. Gue waktu itu sama sekali gelap, tapi gue sadar. Oh, Pingsan. Nggak pingsan. nggak pingsan. Jadi gue kayak matanya kayak mata gue ditutup. pandangan Pandangan gue gelap. ditutup. Jadi waktu itu memakai jilbab yang rada licin kan. Terus ini nutupin mata gue nggak bisa lihat apa-apa. Bentar gue pengen ketawa jadi. Kok pengen ketawa? Parah banget tuh orang lagi sedih. Wah, lu Gua tidak ada yang nggak gini. Bukan, gue orangnya kan bukan vision Visual. maksudnya visual banget ya. Visual. Jadi gue membayangkan langsung set. Iya. Ya gitu membayangkan set gitu. Dan lu tahu Terus- kan kalau kayak anak-anak sekolah SD dasar atau pesantren itu Oh kan iya, ada kayak gini. yang ini gitu. Oh dia Kan malah ada tahu. memenya. tahu gua. Oh tahu. Gua. Oh jangan lu pelaku. Bukan, gua sampai bingung itu model jilbab kayak gitu. Iya kan kayak begini nih maksudnya tapi langsung set tapi gitu. gini gitu. loh. Kalau lagi bercandain sama anak-anak. Iya. Lu kalian ngantuk gini. Set. Enggak juga sih kita nggak ada gitu. Kali kan gua nggak tahu. Ya, terus Ya itu kan itu gelap tapi gue tahu itu jalanan yang banyak banget truk atau bis lewat gitu kan. Gue tuh udah jadi di dalam posisi itu pikiran gue kan emang berisik ya. Terus gue udah gimana nih aduh gue udah takut banget. Sampai ada satu titik di mana gue kayak dengar suara udah pasrah aja. Langsung pikiran gue stop berhenti terus ya udah gue biarkan aja gue ngalir dan gue waktu itu udah pasrah bener-bener kayak nungguin malaikat maut udah gue udah pasrah gue cuma waktu itu pikiran waktu itu gue udah sholat isya belum ya itu kan malam kan sampai gue sadar gue ternyata ditolong orang gitu gue tolong orang terus ya udahlah gue dibawa ke rumah sakit kan dan di rumah sakit tuh gue lama nah ini bener-bener takdir Allah banget ya Allah tuh sayang banget sama gue lamanya itu 2 minggu jadi gini sebenarnya luka gue waktu itu sebenarnya minor kiri memang ini kebeset ya bengkak ya kan sebelah kiri jadi begini iya jatuhnya ke apa kiri kan geletak jatuhnya ke kiri jadi gue ke kiri nampaknya jatuhnya gue tuh pada saat itu gue nggak tahu gue emang lagi naik kan ibadahnya bukan ria atau apa ya gitu tapi karena waktu itu pengen ada yang dituju gitu kan jadi gue jadi pasti mencoba lebih, beribadah lebih banyak gitu kan Ya semanusia gitu kalau udah pengen Iya, ibadahnya kalau pasti kita kan- kenceng. ya, Biasanya itu kan- ketabok banget sih. iya itu ketemu banget gitu gue sampai karena gini untuk kecelakaan kayak gitu sebenarnya luka gue minor tapi major ngerti nggak jadi gini minor tapi yang di dalam gitu ya iya jadi cuman gue tuh fraktur di sini hancur tapi yang bisa cuman bener-bener soalnya cuma segini doang mungkin Oh, cuma segini tapi hancur tapi itu iya tapi hancur itu hancur cuman loh tapi nggak ada yang lain selain bengkak kiri maksudnya nggak ada luka yang lain yang major gitu iya gue karena Iya. visual gue jadi gua soalnya bingung kalau hancur tuh kayak lu Bener, berkeping-keping kan? iya Betul-betul, iya Berarti Iya, ini iya. tapi sekarang udah iya sekarang kan gue udah bisa Iya, maksud walaupun gua- tetap ini ya tetap ada ini. cuman Ada karena efeknya. posisinya di situ jadi mungkin Allah tahu ya Dita kamu harus istirahat karena waktu itu kan bener-bener yang mental gue udah hancur banget tuh pada saat itu udah yang gue waktu itu kayaknya lagi masa-masa gue ke konsultasi gitu, sama psikolog jadi wah ini tuh keluarga gue nggak diketahui gue lagi masa-masa konsultasi jatuh ketipan Jatuh, tangga ketipan duren terus jadi tuh bener-bener kayaknya Allah tuh bilang sama gue Dita kamu harus istirahat jadi karena bed rest gitu ya harus bed rest karena lukanya kayak gitu lukanya kayak gitu itu dokter yang bisa operasi itu cuma 1 orang di rumah bukan di rumah sakit itu kayaknya hampir se Indonesia gue nggak tahu ya pokoknya cuman 1 dokter itu doang yang bisa operasi itu yang spesifik itu tapi untungnya ada di Jakarta tidak dia lagi haji Ah. dia lagi haji Oh, itulah mengapa lo 2 minggu. itu kenapa gue 2 minggu gue harus menunggu dia walaupun luka gue tuh minor gitu ya tetap tahu aja walaupun minor harus Iya. nyut-nyutan ya Allah gue oh nasi syarat nyut-nyutan banget gue visual coy. banget orangnya ya jadinya kan berpikiran aduh itu rasanya Gua itu Gak bisa tidur tuh kayak gitu tuh. ya kan dikasih painkiller lah selama Iya 2 sih. minggu itu painkillernya tetap sih tetap nyut-nyutan dulu 2 minggu Gila, itu gue kejotan gue lo. iya terus Ya. maksudnya gue tuh benar-benar selama 2 tapi maksudnya gini kenapa gue bilang minor karena ya 2 minggu itu kan nungguin aja gue nggak kayak yang lain yang tapi tuh nggak Lebih diapa-apain parah cuma dari pakai painkiller doang iya Ya painkiller paling doang dikasih ini Kak yang biar nggak Iya, bergerak iya, doang sama itu gini doang. aja apa Supaya sih lengan pernah lu nggak penyangga gitu kan nggak tapi nggak bergerak. terbuka lebar gitu kan enggak enggak Di Ini dalam berarti luka ya. luarnya nggak ada Luka iya di dalam. dalam luka
Gak usah bunyi curhat. nih, duk. Bunyi lagi nih, duk. Dalam. Terus udah gitu, alhamdulillahnya ininya juga apa, Recovery. kerugian materinya nyaris gak ada. Oh iya. Motor gue aman, masih bagus. Iya, mungkin minor rusaknya minor kecil banget, kali. iya. Aku kan Bisa jadi bayangin ya, apakah dirimu kepental, seret, Kayaknya kepental. Iya, Kepala nggak bisa gitu ngebayang. kali ya, Iya, bisa iya. juga. Gue motor gue aman, barang yang hilang tuh cuma kartu flash sama body lotion. Enggak, bentar. Ada yang ngambil body lotion. Bentar, Enggak, itu kan di body lotion nih. Iya kan? materi yang hilang tuh Iya, maksudnya itu gitu Ya loh. mungkin ini sih pas dia lagi ngambil mungkin ke Iya. Ada orang Mungkin iseng, karena kan bentar. dia di samping Enggak, ya. enggak iseng mungkin ya Enggak, kayak enggak, kepental enggak. aja kegeret. Sorry. Pikiran gue jelek ya. Maaf. Itu ya Allah, terus dalam 2 minggu itu gue keluar dari rumah sakit tuh gue udah ya Allah, gue malah bersyukur gue kecelakaan itu karena gue jadi jauh lebih mikirin oke gue Ya, karena lebih mengapresiasi ya diri lebih lo mengapresiasi sendiri hidup gue. Terus dari situ loh, karena itu udah deket banget sama maut ya, gue udah pasrah banget, gue dinindes gitu dan kan, itu tipis banget. itu tipis banget gitu kan. Terus gue mikir udahlah, sekarang tujuan hidup gue pengen husnul khotimah dah gitu. Just that gitu. Itu pun sulit kan sebetulnya. Ya, gue paham sih. apa kita tiap hari ada cobaan Nearly kan. dead lah, gue Iya, paham near banget. death gitu kan. Cuma ya itu gue mau, meskipun hal yang kalau buat orang kan takdir buruk ya. Cuman kalau menurut gue ya itu memang takdir yang harus dijalanin aja gitu. Ya, benar. Dan justru itu yang gue alhamdulillah Bikin lo banget. jadi lebih berubah ya. Iya, mungkin itu caranya Allah untuk gue berubah jadi lebih baik gitu kan. Gue pernah minta juga nih di saat lagi umroh, gue bilang semoga circle gue jauh lebih baik gitu kan. Nah, Karena gue pengen lebih sehat. Gue nggak mau jadi people pleaser. Dan Allah nggak langsung mengijabahnya sih enggak. Pasti Tapi berproses bener-bener ya. makanya tadi gue bilang kenapa kayak ya udah sih lo santai dulu, buru-buru mau kemana lo lari, nafas dulu gitu, Iya. suruh duduk dulu. Iya, ada kayak gitu. Gue pulang dari umroh sakit 2 minggu tuh nggak bisa bangun, capek dan lagi puasa. Ya itu tuh jadi flashback lagi. Ya itu jadi kayak lo nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Tapi kalau pas dilihat lo sakitnya apa, nggak ada. Jadi kayak nggak tahu gue stres, nggak tahu gue apa, pokoknya gue sakit aja tuh. Capek. Pikiran apa, jadi mungkin setelah gue pulang langsung pikiran lebih banyak lagi gitu ya. Itu Iya, sih itu balik mungkin. lagi ya. Dari situ sih jadi satu-satu apa yang gue mau memang nggak instan, tapi kayak gue pernah sedih kayak gue merasa ditinggalin sama teman-teman gue apa segala macam. Tapi mungkin itu. Tapi somehow ya itu gue langsung merasa gini, mengijabah doa. iya memang gue tidak sefrekuensi sama mereka sih. Oh ini Tapi ada berarti gue sedihnya kan? dijauhkan. Ada sedihnya nggak? Kehilangan. Kalau sekarang enggak, gue lebih memilih Tapi malah pas justru saat itu. saat itu gue cuma ngerasa gitu ya, kok ada beda, gitu. tapi gue bisa menghandle ya gitu. Iya. Karena gue sensitif, jadi gue bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Iya. Ya seperti itu. Ya berarti istilahnya nanti resolusi kita di tahun 2025 kan pengen menjadi lebih baik. Lebih baik. Nah, gue jadi ikutan mereka. Individu. Anda punya pendirian gak sih? Punya. Tapi kan gara-gara kalian ngikut gue. Iya maksudnya nanti buat teman-teman mungkin di 2025 juga yang punya resolusi yang memang baru. Nggak ada Ya, salahnya sih punya resolusi nggak yang salah. tertarget, yang nggak ada salahnya. Ya mudah-mudahan di 2025 nanti bisa tercapai. Amin. Ya mungkin nanti yang di sebelum-sebelumnya teman-teman juga ada yang belum terselesaikan. Iya. Mudah-mudahan di 2025 ternyata dimudahkan untuk menyelesaikan yang di tahun-tahun sebelumnya yang udah menjadi rencana. Kita nggak tahu kan. Setidaknya kita berusaha lebih baik lagi, berupaya lebih baik lagi. Ya semoga apa yang kita usahakan di tahun 2025 nanti sekarang ya. Terus kan nanti sekarang. Bukan. Salah Ya kapan lagi 2025 lagi? saat ini, 2025 saat ini. Ya itu Kapan lagi? ya kan memastikan aja. Ya lebih bisa dicapai lah gitu. Bisa apa yang kalian mimpikan, apa yang kalian rencanakan itu bisa tercapai dan menjadi lebih baik lagi
apapun yang akan kalian kerjakan. Gitu aja kali ya. Iya. Jadi supaya apapun cita-cita kalian nanti, Apapun harapan kalian tetap gitu. tercapai dan baik ya, istilahnya tereksekusi dengan baik. Tapi sebagai dinamik, kita harapannya apa nih? Harapannya Sebagai dinamik ya, tahun 2025. susah kalau disuruhnya tadi lebih baik Kita- aja sih. Ya masa Salah ya? lebih banyak followers, Amin. lebih banyak mungkin endorsan, amin. Ya kita bisa monetize, berkembang ya lah kan, nanti berkembang lagi. 2005 menjadi ya lebih baik lagi dari sekarang. Mungkin punya studio nggak sih? Amin. Amin. Ya biar nggak kayak Apa? Hah? Apa tadi? biar nggak kayak Apa sih? Kok Gak bingung? jelas emang. Ya mungkin ya itu yang mudah-mudahan tadi doa-doa kalian di tahun 2025 bisa tercapai ya. Itu aja. amin. 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 So daripada kelamaan, Oh iya, jangan gini. Kalau aku bisa nambahin satu, jangan pernah punya berpikiran negatif kepada pencipta kita. Iya. Kita Betul. nggak pernah tahu kapan doa kita diijabah atau justru malah sebaliknya. Ya itu tadi, terkadang apa yang kita mau belum tentu yang terbaik buat kita. Oh, aku pernah dengar ceramah dari, aku lupa ustadznya siapa, tapi dia bilang gini, bukankah hidup yang kita jalani itu sebenarnya adalah doa-doa kita? Dan Jadi, doa orang tua kita Ya, kan sih. doa-doa yang sebenarnya sedang diproses. Ya. Kita sedang menuju doa-doa itu. Gitu. Jadi meskipun kayaknya berat banget, tapi insya Allah di akhirnya pasti ada yang, kalau kita nengok ke belakang, oh alhamdulillah Begini ya, ya kemarin oh, begini, begitu ya. oh ternyata hikmahnya ini ya gitu. Gue sih berusaha gini berpikirannya sekarang ya. Setiap duit receh, duit koin itu kan ada dua mata uang Ya, ya, gitu. Jadi ada dua sisi. ada dua sisi. Dua mata uang sama dua biji. Oh, iya. Gimana sih? Ya gagal deh. Heran gua. Jodoh John. Gagal Iya, gua- wise nih. Gagal. Jangan dimarahin sih gagal Agak wise nih. salah. Ya, setiap koin Heran. itu kan ada dua sisi. Nah maksudnya coba memandang kehidupan jauh lebih positif lagi sih. Ya gitu. betul. Dan sabar karena namanya proses itu kan gak instan. Iya. Yang instan cuman Mie instan. Itu juga di Salah ya, mie instan ya direbus dulu ya. kudu direbus dulu kan Direbus dulu. bisa. Itu juga Berarti orang ada rebus. proses juga, prosesnya panas lagi menyakitkan kan. Direbus. Iya. ya Allah kita ini banget. Masya Jadi Allah filosofikal tabarakallah ya. banget ini ya. Nah daripada tambah kemana-mana bahasannya, thank you teman-teman udah ngikutin kita hari ini ngebahas resolusi. Semoga baik lagi apa yang teman-teman cita-citakan bisa terlaksana dengan baik dan sukses. Untuk kedepannya suksesnya. Jangan lupa subscribe, Comment, Dan juga follow, tetap aja sama aja. sama ya. aja. like-nya jangan lupa ya. Like-nya jangan lupa like-nya. Like-nya, komennya, kasih kita insight, mungkin juga apa yang perlu kita bahas atau yang mau dibahas atau ada tempat baru yang mau kita kunjungi, Iya, boleh banget. boleh boleh. Oke, kalau gitu kita cabut. Dadah. Dadah. Bye bye. Makasih. Piu piu piu.